Sudut Pandang Kita. Didukung oleh Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di POV Sudut Pandang Kita, tentunya sudut pandangnya Bapak Joni Sugiarto. Tadi kita udah ngobrolin gimana nih ya dilematisnya tiket pesawat tetap mahal meskipun ada stimulus. Nah, apa jangan-jangan nih masyarakat atau wisatawan yang sekarang ini justru berlomba-lomba pengen liburan tapi utang, liburan utang gitu. Kalau kita orang pariwisata berharap itu tidak terjadi. Iya ya. Karena kalau kita berwisata kan berharap kita dapat happy-happynya. Iya. Pulang pun masih tetap segar. Pikiran kita jadi lebih terbuka, dapat pengalaman dari perjalanan wisata tersebut. Iya. Kalau kita perginya ngutang, pulangnya mikirin utang. Jadi kebahagiaan dan pengalaman hidup di sana itu menjadi tidak berguna. Iya, iya. Ya itu jadi beban. Jangan-jangan makan aja nggak sedep tuh ya. Oh iya. Mikirin cicilannya besok berapa nih. Nah Gitu. itu. Jadi kalau kami orang pariwisata tidak berharap seperti itu. Kita berharap masyarakat melakukan perjalanan itu betul-betul mendapatkan pengalaman perjalanan itu sendiri dan menikmatin itu secara betul-betul bahagia dan pulang membawa kenangan-kenangan yang indah untuk jangka waktu yang panjang. Iya. Jangan sampai pergi ngutang, pulang terbebanin oleh utang, dikejar-kejar sama debt collector, hidupnya malah jadi berantakan hanya gara-gara pergi jalan-jalan. Itu kan kontraproduktif. 3 hari. Debt kolektornya datang tiap hari ya. Iya. Astaga. Nah, itu kita tidak berharap itu terjadi. Jadi kita anjurin masyarakat berbelanjalah sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau misalnya kita melihat ini kan misalnya nih kalau stimulus berjalan gitu, Ya. memang meningkatkan mobilitas masyarakat atau wisatawan seperti yang diharapkan. Tapi apakah dampaknya memang semasif itu juga ke destinasi? Maksudnya kan kalau misalnya tadi di pembicaraan awal kan kok nggak berasa nih di destinasi, kok kayaknya kita kering-kering aja tuh, nggak ada ininya. Iya, kalau masyarakat punya daya beli turun, berdampak yang tadinya dia datang mungkin nginep di hotel bintang 4, sekarang dia cari hotel bintang 2. Yang tadinya spend hotel 1 juta, sekarang cari yang 400.000. Iya, iya. Ya, jadi dia hanya bergeser. Terus yang kedua, biasanya berani makan di restoran, sekarang carinya jalan-jalan tetap, tapi makannya kepada di tempat-tempat warung-warung. Nah, yang paling terdampak adalah UMKM. UMKM kerajinan yang biasanya pulang membawa oleh-oleh, itu udah nggak kebagian duitnya nggak cukup. Dia cuma cukup jalan-jalan buat makan, mau pulang beli oleh-oleh udah nggak ada duitnya. Jadi yang paling terdampak itu adalah UMKM. Hotel masih dapat, tapi hotel bintang 4 ya udah nggak dapat nih, dapatnya sedikit, lari ke bintang 2 misalnya, lari ke B&B misalnya kan. Jadi tetap perjalanan itu terjadi, tetap terjadi selama masa liburan, itu nggak bisa kita pungkirin ya. Tapi ya uang yang beredar pasti menjadi kecil. Tapi kalau misalnya dari pengalamannya Pak Joni nih ya, kan sering bepergian, apalagi sudah lama berkecimpung di dunia pariwisata. Kita kalau bicara stimulus transportasi tadi, mungkin nggak ada juga tuh perubahan pola yang tadinya di kelas bisnis sekarang ekonomi karena berusaha mendapatkan yang stimulus 11% itu. Ada nggak hal-hal seperti itu akhirnya ya yang tadinya memang kelasnya di sini mau nggak mau turun kelas, ya itu akhirnya membuat pesawat penuh tuh. Ya kan? Jangan-jangan gitu. Sebenarnya kami dari industri pariwisata yang paling diharapkan adalah stimulus ini betul-betul sampai kepada tangan wisatawan. Sampai kepada mereka-mereka yang memanfaatkan masa liburan ini untuk pergi liburan. Sehingga uang yang dia belanjakan tadi untuk pesawat, misalnya 4,5 juta, PP menjadi hanya 3 juta. Otomatis masih ada spare 1,5 juta kan. Dia pergi ke daerah, mungkin
UMKM masih terbantu karena dia bisa beli oleh-oleh bawa pulang. Tapi kalau uang ini sudah dibayarkan kepada tiket dengan harga mahal, pulangnya udah nggak bawa oleh-oleh. Jadi keberadaan dia di sebuah destinasi tidak besar manfaatnya bagi UMKM di daerah. Jadi istilah community based tourism itu nggak terjadi. Kan pariwisata kita berharap adalah ini sebuah industri community based tourism. Iya kan, berwawasan kerakyatan. Iya. Nah kita maunya kan kalau orang jalan tuh rakyat semuanya kebagian. Iya. Nah itu yang menjadi itu juga ya buah si malakama sebenarnya kan, dengan harapan dengan tingginya mobilitas, perjalanan wisata semakin meningkat, destinasi rame, semua kebagian kuenya, tapi kan masalahnya porsi belanja dan long stay-nya ini jadi pendek. Iya makin pendek, ya belanjanya makin dikit, wisatanya makin pendek, nah itu gimana tuh? Kalau memang itu yang akan terjadi dengan kondisi ekonomi yang belum bagus-bagus, belum pulih karena dampak dari perang Teluk, ya. Jadi akhirnya mereka yang mungkin rencananya pergi jalan-jalan seminggu bersama keluarga, bersama anak-anak sedang libur, mungkin diperpendek jadi hanya 5 hari karena uangnya udah nggak cukup. Akhirnya uang yang dicecer sepanjang jalan buat masyarakat nggak lagi banyak. Nah itu yang saya bilang community based tourism tidak terjadi. Kalaupun terjadi dampaknya jadi tidak besar. Berarti bisa dikatakan stimulus itu ada, tapi yang menikmati mungkin industri-industri besarnya, tidak sampai ke justru industri lokal begitu ya. Itu baru sudut pandang loh, tidak menuduh loh. Baru sudut pandang. Kita akan cek ya. Itu sudut pandang Pak Joni benar kan? Iya. Bisa jadi seperti itu begitu. Nah, itu kan yang jadi masalahnya. Tapi kalau misalnya tadi ya bicara soal keseluruhan begitu, semua harus kebagian kuenya. Masalahnya memang ini kan yang jadi dilematis juga nih. Ternyata meskipun rupiah kita lemah kan katanya wisatawan asing harusnya berbondong-bondong nih menyerbu Indonesia begitu. Tapi ternyata kemarin di parlemen dikatakan kita ini justru paling boncos loh di Asia Tenggara, Indonesia tuh. Padahal dengan segitu luar biasa kekayaan alamnya, berarti nggak siap dong kita ya. Ibaratnya kayak ini kayak balik lagi ya, kayak bola salju yang ininya udah murah, tapi wisatawannya nggak masuk ke sini. Soalnya banyak di tingkat pengambil kebijakan di pariwisata berpikir seolah-olah di dunia ini kita single player. Iya ya. Padahal kita kan bersaing sesama negara. Iya. Emang dikira Thailand diam aja, Malaysia diam aja. Mereka kan juga jadi turis. Betul. Mereka juga melakukan segala upaya berpromosi, mencari turis, bagaimana membuat simulasi supaya turisnya meningkat. Jadi tidak hanya kita saja. Nah kalau tolak ukur kita hanya dari pertukaran kruis, seolah-olah uang yang dia tukarkan jadi lebih besar. Iya kan? Tapi apakah mereka datang ke sini hanya melihat single faktor itu? Enggak kok. Mereka masih melihat banyak lain. Destinasi itu aman nggak? Destinasi itu bersih nggak? Iya kan? Masih banyak elemen-elemen lain yang menjadi perhatian seorang wisatawan dari mancanegara. Jadi jangan berpikir bahwa di dunia ini kita single player. Begitu dolar turun kita wah euforia ini bakal datang semuanya. No, nggak begitu simple. Tolak ukur dari seorang wisatawan, mereka kan banding-bandingin. Kalau saya ke Thailand saya dapat apa? Ya kan? Asuransi saya berlaku nggak di sana? Ya, terus di sana aman nggak? Kan semua tolak ukur itu dihitung. Dihitung semuanya. Nah, selisih kurs, iya, tetapi tidak menjadi single faktor. Nah, Indonesia tidak bermain sendiri dalam bidang pariwisata. Semua negara berharap. Negara makmur aja seperti Jepang aja
tidak berhenti berpromosi Iya, untuk menarik betul. orang main ke Jepang. Benar-benar. Iya kan? Kita lihat Korea sudah makmur kayak gitu. Emangnya Korea tinggal diem? Enggak, dia masih promosi habis-habisan. Betul. China, dia sudah makmur begitu. Emang dia tidak berharapkan turis? Dia masih genjot dengan apa? Dengan subsidi. Iya. Makanya kita bisa pulang balik ke China dengan 5 hari cukup bayar 10 juta. Iya, malah Sudah lebih tiket murah ya. pesawat bisa nginep 5 malam. Kalau di sini tuh harga tiket pesawat tuh ke Indonesia Timur itu segitu. Iya kan? Makanya itu kan tidak akan terjadi kalau pemerintahnya tidak subsidi kan. Nah, itu persoalannya. Jadi kita selalu melihat dengan kacamata ukuran kita sendiri. Sementara mereka turis melihatnya dengan ukuran-ukuran banyak pendekatan. Iya. Dan negara lain melihat kelemahan-kelemahan kita. Disitulah mereka mengisi. Iya, iya. Disitulah mereka membuat promosi-promosi untuk mempengaruhi turis itu. Lu datang deh ke tempat gua aja, gua punya kelebihan ini. Itu yang dijual. Akhirnya pada saat liburan, coba kita cek, lebih banyak turis yang datang ke Indonesia atau lebih banyak orang Indonesia yang jadi turis ke luar negeri? Nah, loh. Jangan-jangan. Jangan-jangan nih. Nah, ayo. Betul juga ya. Karena ada satu lagi kan, pada saat murah nih ke Indonesia, datang begitu mau ya ke Labuan Bajo lah atau Bali, ya maksudnya destinasi-destinasi favorit, tiketnya seharga ke Tiongkok misalnya, tiba-tiba ya jadinya pada balik lagi dong ya. Waktu datang ke Indonesia tidak murah, karena basic fare dari tiket itu adalah US dollar. Ah iya. Jadi dia kalau pakai US dollar tetap aja nggak murah. Ya kan? Kita Iya, lihat iya. kalau dia pakai uang Singapura yang tadinya cuma 12.000 sekarang 14.000. Iya sih. Ya. Uang Malaysia yang tadi cuma 3.000 lebih sekarang 4.500. Jadi mereka untuk beli tiket tidak murah ke Indonesia. Itu Jadi jangan yang- berpikir harga dolar kalau dia bawa uang datang sini dapat tukar banyak terus mereka murah. Iya. Belum tentu, hanya sebagian. Karena tiket mereka nggak murah. Iya. Begitu menginap di hotel bintang 5, itu hitungannya tetap US dollar. Iya, pada saat Murahnya di bookingnya. mana? Murahnya cuma dimakan. Makan pun bukan karena di hotel bintang 5. Iya juga sih. Sebagian. Kita pergi aja lah, fair aja lah. Kita pergi ke Bali, hotel bintang 5. Yang ditulis di menu itu bukan harga rupiah, walaupun itu dilarang. Tapi Iya. US dollar, nasi goreng 21 US dollar gitu kan. Itunya dolar. Jadi bagi mereka tetap nggak murah. Nah, murah kalau dia ke UKM. UMKM. Di situ tuh baru ya. Iya, di situ dia terasa murahnya. Jadi berapa persen sih murah yang kita maksud? Iya. Berapa persen sih? Hanya sebagian kecil. Berarti kan ya itu tadi ya, maksudnya turis yang ibaratnya memang mau ke sini ya pasti tinggalnya akan di hotel-hotel yang ternyata kursnya tetap kurs dolar ya, nggak Iya. murah dong. Betul. Dan sementara untuk promosi bahwa nih loh kita ada UMKM lokal yang bisa ini, itu malah justru kurang begitu ya. Tidak terpublikasikan dengan baik. Jadi mereka ya udah wisata ya akhirnya merasa Ya. ini juga. Tiduran di pantai, Iya. paling nonton sekali 2 kali acara kebudayaan, Iya. ya kan? Dan itu juga belum tentu Iya. murah begitu kan? Pasti ada. Relatif murah lah, relatif murah. Tapi mereka jual ke turis asing. Ya kalau nggak percaya ke Bali deh. Francisca nanti saya ajak ke Bali ya. Nah, sebenarnya itu yang ditunggu tadi. Pergi lihat kalau kita beli. Iya. Kalau kita beli misalnya aku mau nonton tari kecak di sini berapa? Nah, pasti ditanya, ini untuk orang bule atau orang Indonesia? Iya. Orang bule pakai US dollar, sekian US dollar. Begitu banyak taman hiburan di sana, ya. Kalau kita beli tiket itu masih asing sekian dolar. Iya. Jadi artinya buat orang asing nggak ada pengaruhnya. Jadi jangan berpikir wah kita 18.000 sekian, mereka tuh tukarkan uang. Dia tukarkan uang nggak bisa dipakai, tetap aja orang terima US dollar di sini. Iya. Ternyata kalau di destinasi-destinasi favorit ya udah pasti
akan ada perbedaan begitu ya. Jadi- Mengikuti kurs masing-masing. Jadi jangan hobi membohongin diri sendiri. Jangan kebanyakan makan gula-gula, takutnya gitu ya. diabetes. Itu dia. Ini banyak banget loh pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung sama Pak Joni, tapi tenang ya, sabar dulu. Kita akan segera kembali, sahabat Eljon, tetaplah bersama kami di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh